Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Meters. Kali ini kita akan belajar tentang kedudukan dua lingkaran. Nah, untuk mengetahui kedudukan dari dua lingkaran, maka yang kita perlu tahu itu adalah jari-jari dan jarak dari kedua pusat lingkaran tersebut. Ada beberapa kedudukan. Yang pertama adalah dua lingkaran yang tidak berpotongan. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada lingkaran 1 yang pusatnya di P dan lingkaran 2 yang pusatnya di Q. Kita misalkan jari-jari lingkaran yang besar itu R1 dan yang kecil itu R2. Nah, jarak di antara P dan Q, jarak kedua pusat ya, misalkan kita namakan dengan D. Nah, ini adalah kondisi yang tidak berpotongan. Kalau kita melihat ilustrasi gambar di sini, maka kita tahu bahwa dia akan tidak berpotongan, kedua lingkaran itu tidak berpotongan jika D-nya itu lebih besar dari R1 ditambah dengan R2. Jadi kalau R1 dijumlahin dengan R2, dia masih lebih pendek ya dari D gitu jaraknya. Nah, ini adalah syarat dua lingkaran itu tidak berpotongan. Kita tahu bahwa R itu adalah jari-jari. Nah, D itu jarak kedua pusat. Jarak kedua pusat itu dirumuskan seperti ini. Jadi jarak dari titik P ke titik Q itu adalah A min C kuadrat ditambah B min D kuadrat kemudian diakarkan. Jadi sederhananya tinggal X di X di titik P dikurangi dengan X di titik Q dikuadratkan ditambah dengan Y-nya dikurang dengan Y-nya gitu ya, dikuadratkan juga. Nah, ini adalah jarak antara dua titik. Kedudukan yang kedua itu adalah dua lingkaran yang bersinggungan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, ini dikatakan dua lingkaran yang bersinggungan luar. Oke, kondisi ini dipenuhi jika jarak antara kedua pusat itu sama dengan jumlah dari kedua jari-jari. Bisa difahami ya. Jadi ini dikatakan dengan dua lingkaran yang bersinggungan luar, syaratnya itu adalah D-nya sama dengan R1 ditambah dengan R2. Tapi ada juga yang disebut dengan dua lingkaran yang bersinggungan dalam. Jadi ini ilustrasinya bersinggungan dalam. Kalau kita perhatikan jarak dari dua pusat ditambah dengan R2 itu sama dengan R1. Jadi kondisi yang kedua itu seperti ini. D ditambah dengan R2 itu sama dengan R1. Oke, bisa difahami ya, bisa dilihat dari ilustrasi ya. Atau kalau kita pindah ruaskan R2-nya, kita akan peroleh syarat dua lingkaran bersinggungan dalam itu adalah D-nya sama dengan R1 dikurangi dengan R2. Oke, bisa difahami ya. Oke, kedudukan yang ketiga itu adalah dua lingkaran yang berpotongan di dua titik. Ilustrasinya seperti ini. Ini kalau kita perhatikan, posisinya itu adalah posisi dua lingkaran yang berada di antara dua lingkaran yang bersinggungan luar dan dua lingkaran yang bersinggungan dalam. Oke, dengan demikian syaratnya untuk dua lingkaran yang berpotongan di dua titik itu juga akan berada di antara syarat bersinggungan luar dan syarat bersinggungan dalam. Kalau kita tuliskan, D-nya itu akan ada di antara R1 min R2, ini syarat untuk bersinggungan dalam, dan R1 plus S2, R1 plus R2. Nah, ini syarat untuk bersinggungan luar. Nah, ini adalah kedudukan untuk dua lingkaran yang berpotongan di dua titik. Yang keempat, itu adalah lingkaran yang ada di dalam lingkaran. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ada lingkaran kecil yang dia berada di dalam lingkaran yang besar. Kalau kita perhatikan jarak dari kedua pusat ditambah dengan jari-jari lingkaran kecil ini, itu masih lebih pendek dari jari-jari lingkaran yang besar. Dengan demikian, syarat lingkaran ada di dalam lingkaran itu bahwa D ditambah dengan R2 itu lebih kecil dari R1. Atau kita bisa menuliskan bahwa D itu adalah lebih kecil dari R1 dikurangi dengan R2. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat contoh ya.
Baik, kita punya contoh seperti ini. Tentukan kedudukan lingkaran L1. Persamaannya x kuadrat ditambah y kuadrat min 6x min 2y ditambah 1 sama dengan 0. Dan L2, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x ditambah 2y ditambah 1 sama dengan 0. Baik, penyelesaiannya yang pertama kita punya L1 ya, diketahui persamaannya seperti ini. Nah, untuk mengetahui kedudukan dua lingkaran, kita perlu tahu pusat dan jari-jari. Pusatnya itu adalah 3,1, sementara untuk L1 ini jari-jarinya itu adalah 3. Nah, bagaimana cara mencari pusat dan jari-jari itu sudah pernah kita pelajari di persamaan lingkaran 1. Kalau meters lupa, silahkan buka lagi video yang sebelumnya. Sementara untuk L2, itu pusatnya nanti kita peroleh min 1, min 1, dan jari-jarinya itu adalah 1. Nah, setelah kita sudah punya jari-jari kedua lingkaran, maka berikutnya yang perlu kita tahu adalah jarak dari kedua pusat. Jarak dari kedua pusat itu rumusnya seperti ini. Ingat ya, tadi kita sudah belajar x pusat dikurangi dengan x pusat dikuadratkan, ditambah dengan y pusat dikurangi dengan y pusat dikuadratkan. Hasilnya kita peroleh adalah akar dari 20. Nah, dengan demikian kita punya hubungan seperti ini bahwa jarak dari kedua pusat itu lebih besar dari jumlah kedua jari-jari. R1 ditambah R2 ini kan 4 ya. Sementara akar 20 ini adalah 4, gitu ya, 4, sekian. Dengan demikian dia lebih dari 4. Nah, karena D-nya lebih besar dari R1 ditambah R2, maka hubungan yang tepat adalah bahwa kedua lingkaran ini tidak saling berpotongan. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa difahami. Semoga bermanfaat.